Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya ingin berbicara guys, bagaimana fans Jepang hadir ke Indonesia untuk memberi dukungan kepada timnas agar bisa lolos mengiringi Jepang ke Piala Dunia 2026 guys. Wow, luar biasa banget nih. Rasmi di sini reaksi santai, Malaysia ke Indo kita bersaudara. Subscribe sekarang jangan tunggu. Rasmi Studio hiburan untukmu. Media Vietnam beri pujian setinggi langit usai timnas Indonesia. Kenapa kamu datang ke GBK hari ini? Bilang kan Jepang nggak main. Wah, karena Jepang sudah dapat tiket ke World Cup dan aku pengen Indonesia berangkat bersama Jepang ke World Cup gitu. Jadi aku harus dukung Indonesia. Kalau nggak ada dukungannya, nggak bakal bisa dapat 3 poin. Ini fans Jepang datang ke GBK untuk beri dukungan kepada timnas Indonesia guys. Aku berharap ya, karena kemarin Jepang udah mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0. Indonesia juga semoga sama 2-0 kalahin Bahrain. Oke, siapa yang baru nanti? Si Ole yang kemarin bagus banget ya mainnya ya. Ole sama aku dukung banget Sandy Walsh. Jadi kalau ada kesempatan Sandy Walsh sudah cetak gol. Oke, boleh kasih dukungan buat Indonesia pakai bahasa Jepang. Oke. Indonesia 代表、今日勝ち点3目指して頑張ってください。日本と一緒にワールドカップ行きましょう。頑張って。 Wow. Artinya Semangat Indonesia, harus dapat 3 poin dan kita sama-sama berangkat ke Jepang bersama Jepang. Wow. Gambatte. Dat is een hele belangrijke overwinning. Daardoor blijven ze op die plek 4 staan. En ik geloof plek 3 en 4 die geven recht op de play-offs. Waardoor ze dus nog kans maken op het WK. Maar het is wel schitterend voor dat land. En ook hoe die Olle Romani zich nu echt als een soort nationale volksheld aan het presenteren is. Eerst maakte hij natuurlijk al die goal tegen Australië. Die had weinig effect. Maar nu maakte hij de winnende. En als je dan ziet wat voor een orkaan aan geluiden door dat stadion gaat. En hoe dat allemaal beleefd wordt daar. Is dat wel schitterend voor de jongen. Ja, zeker weten. Ja, we kennen hem natuurlijk nog van zijn periode bij FC Utrecht. Tegenwoordig speelt hij bij Oxford United. Op aangeven van zijn ploeggenoot Marcelino scoorde die trouwens gisteren. Ja, ik zag ook beelden van ons Simon Zwartkruis, ook na het laatste fluitsignaal. Dat stadion ging echt helemaal tekeer. Het is echt ook niet te geloven hoe dat voetbal daar leeft. Hè. Ik sprak eerder deze week nog voor VI Pro met Simon. We hebben uitgebreid besproken over zijn ervaringen ook daar. Ja, krankzinnig hè, hoe dat daar zo gaat. Volgens mij ben jij ook een beetje in die contraille geweest, toch? Ja. En die omschreef ook in een pro-stuk wat net online is gekomen, dat bij de persconferentie na de wedstrijd, toen Romani en Kluivert binnenkomen, dan beginnen al die journalisten, je ziet ook zo'n zaal, echt met ontelbaar veel journalisten, die begonnen gewoon te klappen. En toen begon Romani, die had een heel mooi verhaal natuurlijk over dat hij ieder doelpunt dat hij voor Indonesië maakt, dat doet hij eigenlijk voor zijn oma. Want zij is de reden dat hij voor het land mag uitkomen. Ja. En toen begonnen de journalisten ook klaarblijkelijk voor hem te zingen toen hij de perszaal verliet. Dus die werd gewoon een soort van zijn naam gescandeerd alsof er allemaal fans daar in de perszaal zaten. Dus dat zijn wel hele andere taferelen die Simon daar meemaakt. En dat is wel volgens mij een geweldige trip die hij daar maakt. En ja, zeker weten. Ja. Moet je je toch eens voorstellen dat dat in Nederland gebeurt. Dit is maar een overwinning op Bahrein. Het is nog niet eens zeker dat ze naar het WK gaan, maar ze winnen gewoon met 1-0. En ze worden gewoon door journalisten nota bene in de perszaal, wat je omschrijft. Ja, gewoon met applaus ontvangen. Dat is toch ongelooflijk. Ja, maar aan de andere kant is het ook zo. Ja, ze zijn natuurlijk nog nooit als onafhankelijk land naar een WK gegaan. Dus je moet je ook wel voorstellen. Stel, ze gaan straks echt naar het WK. En hoe belangrijk dan deze overwinning daarvoor is geweest. En wat voor status vooral die Romani dan krijgt. Dan, weet je, dan ben je voor de kinderen automatisch een soort bergkamp. Of een soort van Persie. Of een, weet je, het is... Comment vas-tu? Salam alaikum. Ah, c'est ta première fois ici? En Asie, non, parce que je suis très souvent depuis longtemps en Indonésie. Moi, le score 5-1 est très dur pour l'Indonésie. Ne reflète pas vraiment le match, mais je pense que l'Indonésie s'est écroulée en fait après avoir concédé le but de penalty, alors qu'ils avaient très bien commencé la partie. Ils auraient dû marquer le premier but et peut-être que là, ils auraient gagné davantage en confiance. Et l'Australie, qui jouait à domicile pourtant, avait un public qui était contre elle, pardon. Donc ça laisse des regrets ce match. Ouais. Quels sont les ingrédients qui manquent pour que demain il y ait un gros match contre le Bahreïn
Le public déjà, il faudra qu'il soit du début jusqu'à la fin derrière son équipe. Il faudra avoir de la confiance, il ne faudra pas douter même si les événements seront contre l'Indonésie. Il faudra rester soudé, avoir une mentalité de gagnant. Moniala, good luck. Okay? Good luck. Moniala. Smiling, everyone cheering. This is what you do it for, you know? All the kids in the stands, see them happy. It's beautiful. It's a beautiful moment. Okay, with the winning result against Bahrain tonight, makes our chance still open to qualify for World Cup 2026. What's your mission on the next match against China and Japan? Every match we want to win. We look at every match. Also against Australia, we want to win. We started good, but we know our qualities. We know we have quality in the team. We have confidence, so we just keep on going match by match, and we have a lot of confidence. All right, thank you very much. Thank you. Keren abis, guys. Tahu nggak sih analis ESPN Kees Kwakman bilang Piala Dunia 2026 bakal nggak menarik kalau ada tim seperti Indonesia dan Sudan. Iya, mantan pemain Eredivisie ini terang-terangan bilang dia lebih milih main Rumi Cup daripada nonton pertandingan tim level rendah di Piala Dunia. Padahal Indonesia lagi berjuang keras di kualifikasi dan baru aja menang 1-0 lawan Bahrain yang bikin peluang lolos masih terbuka. Timnas Garuda saat ini ada di posisi 4 grup C dengan 9 poin, cuma tertinggal 1 poin dari Arab Saudi dan 4 poin dari Australia. Sementara Sudan malah jadi pemimpin grup B kualifikasi zona Afrika di atas Senegal yang diperkuat Sadio Mane. Kwakman nggak sendirian, banyak kritik muncul gara-gara format baru Piala Dunia yang diperluas jadi 48 tim. Menurut lo, bener nggak sih Piala Dunia bakal jadi nggak menarik kalau ada tim-tim kecil? Atau justru kehadiran mereka yang bikin turnamen makin seru? Kasih pendapat lo di kolom komentar. Can you imagine if Indonesia came out in this game and played the way they did against Australia? They would have lost. World Cup dreams essentially shattered, dead, but that's not the world we live in. We live in a world where Indonesia came out and played a fantastic defensive game. Absolutely fantastic. The polar opposite of what they did versus Australia. And they held on to a much-deserved 1-0 win. It should have been... What should it have been, Sato? Maybe 3-0? 4-0, if not 3-0. Mr. Marcelino missed some sitters. Marcelino Ferdinand missed some sitters. But let's talk about the good, because, you know, there was a goal made in Oxford United, guys. Goal made in Oxford United. Marcelino Ferdinand to his partner in crime, Ole Romani. Right? So many good things about this match. So many good things. Let's talk about the 12th man. Let's talk about those fans and what a difference that atmosphere made, Roy. Can you imagine if they make it to the U.S.? That noise, that passion coming here to the U.S., Canada, and Mexico. Wow, man. They built a stadium. Incredible. Patrick Kluivert, my friend. Yeah. Big game. Let's say this, okay? We talked about qualifying up to this stage, some weird changes, but when we saw what was the game that was going to make all the difference, which was the game that was the most pivotal game on the schedule, and all of us, this was the game. This is the game you circled. This is the team you had to beat. This was the 3 points you had to have at home. Under pressure, the team gets it done, and Patrick Kluivert gets it done, Roy. Well, let's wait on that Patrick Kluivert. I want to ask this to the Indonesian fans and to you guys as well. Did you notice on the sidelines that Mr. Pastor was in Kluivert's ear pretty much half the game, just whispering in his ear, saying, do this, do that. Maybe Kluivert was like, okay, yeah, that's a good idea. I don't know. I don't know, man. But Pastor was coming through with some tactical whispers that I think made a massive difference because the substitutions were good. They were very strong substitutions that led to keeping the clean sheet. So kudos to whoever on the coaching staff made these decisions and led the tactical strategy. It was spot on. I want to say one thing, that clearance off the line by header, right? By Ridho. Is that I think Ridho. You guys Indonesians tell me how to pronounce his name. I always want to say Risky Ridho. I love his name, but it's like he was taking no risks back there. Yeah, but that was an unbelievable clearance right there. It was. So
Dulu takut dan mendesak AFC untuk memindahkan laga melawan Indonesia ke lokasi netral. Namun kini Bahrain malah memuji Indonesia setinggi langit. Sebut Indonesia adalah negara yang hebat dengan orang-orangnya yang baik hati. Ya, Bahrain akhirnya tiba di Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia pada tanggal 25 Maret nanti. Namun uniknya, tim yang awalnya ketar-ketir menghadapi teror siber netizen Indonesia ini kini justru berbalik arah menjadi 180 derajat Celcius persegi. Bagaimana tidak, Bahrain yang awalnya melotot ingin memindahkan lokasi pertandingan ke tempat netral, kini justru terkesan dengan sambutan hangat dan fasilitas terbaik yang mereka terima di Indonesia. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, para pemain Bahrain langsung disambut dengan keramahan khas Indonesia. Bahkan, mereka diantar dengan bus mewah yang dikawal ketat oleh polisi menuju hotel dengan fasilitas terbaik. Sesuatu yang pada akhirnya membuat mereka tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Bahkan di media sosial resmi mereka, Bahrain tak ragu menyebut Indonesia sebagai negara hebat dengan orang-orangnya yang baik hati. Sebuah perubahan sikap yang drastis, bukan? Dari rasa takut menjadi kekaguman, dari ancaman menjadi pujian. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini strategi mereka untuk meredam amarah netizen Indonesia? Atau apakah mereka benar-benar terpesona dengan keramahan bangsa kita? Padahal sebelumnya Bahrain sempat meminta dan mendesak AFC untuk memindahkan laga melawan Indonesia ke tempat netral karena mereka sangat takut dengan tekanan supporter Indonesia, terutama setelah dihujani serangan siber akibat hasil kontroversial melawan Indonesia tahun lalu. Sesuatu yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan konyol. Apakah ini tandanya mereka mulai sadar kalau sepak bola adalah tentang sportivitas bukan ketakutan? Ataukah ini hanya secuil strategi agar mereka bisa bermain lebih nyaman di GBK nanti? Video pada kali ini terkait dengan timnas Indonesia, guys. Usai Indonesia mengalahkan Bahrain dengan 1-0, Bahrain kalah telak dengan timnas Indonesia. Ini menjadi satu momen yang sangat bersejarah, sangat penting bagi timnas Indonesia. Karena kalau mereka kalah, hilang segala-galanya. Tapi oleh karena mereka menang, peluang kembali terbuka di grupnya, guys. Ini satu perjuangan yang nggak ada habisnya. Karena timnas Indonesia merupakan tim walaupun bukan pilihan tapi underdog. Dia memberi saingan yang luar biasa. Walaupun sedikit kontroversi dengan penggantian pelatihnya Sintayong pada pelatih baru. Pada awalnya mungkin ada yang menyangka bahwa timnas nggak bisa bermain dengan cemerlang dengan ketiadaan Sintayong. Namun sebaliknya mereka tetap beraksi cemerlang. Karena bukan soal pelatihnya, tapi soal Indonesia, guys. Mereka memegang ataupun ingin memberikan hadiah terbaik kepada warga Indonesia, Ultras Garuda, supaya Indonesia bisa lolos siapapun pelatihnya. Pada saya, pelatih merupakan antara perkara yang sangat penting dalam satu tim. Namun, pemain harus lebih semangat untuk memastikan salah tuju sangat jelas untuk memastikan Indonesia bisa lolos ke peringkat yang seterusnya, guys. Pertemuan Indonesia-Bahrain merupakan pertemuan yang paling dinanti-nanti, paling berstrategi, paling kontroversi karena sebelumnya penuh dengan berbagai isu panas. Namun Indonesia tetap berada pada posisi yang sangat bagus, guys, dengan memamerkan quality mainan yang cukup baik, guys. Antaran Marcelino Ferdinand disudahi oleh Romeo. Satu keputusan yang luar biasa menggemparkan dunia bahwa Indonesia bisa menang ke atas Bahrain, guys. Fans Jepang menginginkan supaya Indonesia bisa mengiringi Jepang ke Piala Dunia, guys. Walaupun ada pendapat mengatakan bahwa tim-tim kecil seolah-olah nggak layak main di Piala Dunia. Namun itu peraturan FIFA, harus mengikutinya. Dan siapapun yang layak pasti bekerja lebih keras untuk memastikan mereka berada pada posisi yang luar biasa, guys. Menurut Anda, apakah Indonesia bisa mengalahkan China, guys? Sebab ini merupakan peluang yang terbaik bagi Indonesia untuk memperlihatkan komitmen, kesungguhan mereka, sejauh mana mereka boleh menguasai permainan, dan apakah strategi pelatih Indonesia yang baru ini dapat membawa nama Indonesia ke pesada dunia dengan kualitas permainan yang luar biasa, membina sejarah baru, membina empire baru ke arah yang lebih baik, lebih cemerlang untuk dunia sepak bola Indonesia, guys. Menurut Anda bagaimana? Sekian sebanyak pandangan daripada saya kali ini. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Rasli Studio.